Orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi dunia. Orang yang ilmunya level syariat, itu godaannya keduniaan biasanya. Arafah Nafsahou Channel, media dakwah berbagai perspektif. Arafah Nafsahou Channel, media dakwah berbagai perspektif. Ngaji filsafat part kedua, teori sufistik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, godaannya sekarang, ini yang paling menarik, godaan. Oke ya. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi dunia. Orang yang ilmunya level syariat, itu godaannya keduniaan biasanya. Istrinya nambah, atau kekayaannya double, atau ngaji pakai tarif, atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Arafah Nafsahou Channel, Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pinter, godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani, nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak yang rohaninya. Kalau orang setengah jalan sufi, itu kan juga masuk orang bijaksana, itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa, merasa wis pointer. Nah, itu godaannya orang bijak. Arafah Nafsahou Channel, Jadi media dakwah biasanya berbagai tergoda oleh perspektif. alam malakut, dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku lo ilmu akhirat, ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi dan seterusnya. Itu godaannya orang pinter. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah, membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam sombongan, kebanggaan diri, sama. Jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan, sifat ilahi. Arafah Nafsahou Jadi Channel, orang baik media terus dakwah kagum. berbagai perspektif. Kok bisa ya aku sedermawan ini? Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah, kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe, berhenti di sana, tidak bisa meneruskan langkah. Hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Arafah Nafsahou Channel,
Media Kalau dakwah kita sedang berbagai di tengah perspektif. jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaannya, ya kan? Jadi hati-hati para pejalan, itu godaan. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek, tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa, wah, Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku. Ada polisi mau razia itu loh, selamat, tak bacain sholawat aja polisinya nggak lihat aku. Araufa Ya kan? Nafsau Channel. Sering kan Media kayak gitu dakwah kamu. berbagai perspektif. Itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah, Allah itu berarti masih sayang padaku, berarti aku selamat terus, berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu, ini Allah sayang bener apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin gak ada hukuman, gak dicegat polisi. Nah, itu orang yang waspada. Ya biarkan toh ketangkep polisi, malah bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau gak punya uang kan ya sudah, paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Wong orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau tidak punya uang kan ya sudah, gak bisa bayar. Oke, Araufa paling Nafsau utang. Channel. Nanti di Media penjara dakwah Pak, berbagai makan gratis perspektif. lumayan. Oke, itu godaannya para pejalan. Terus, nah, jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini, berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Mbok sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud, nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Nah, itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Nah itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah pengen kamu nggak lulus. Seolah-olah Allah pengen kamu males sholat. Seolah-olah Allah pengen kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Araufa Yang Nafsau satu Channel. dijadikan Media musuhnya dakwah manusia berbagai sampai hari perspektif. kiamat. Yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis, itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, Araufa kenapa sih Nafsau kok nggak Channel. mau sujud Media pada Adam dakwah yang bikin berbagai Allah murka? perspektif. Katanya iblis, Najib itu kan filsafat takdirnya part Allah. kedua. Kalau Teori sofistik saya Syekh sujud Abdul juga Qadir nanti Adam Al-Jailani. nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Nggak, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario-nya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat, sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, Araufa Nafsau gara-gara Channel. aku Media tidak dakwah menuruti berbagai perintahmu, itu kan perspektif. mendolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam Allah jadinya sayang, tapi kalau sama iblis
sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir, jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males, padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, gak mau susah, tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Terus baru masuk ibadahnya sekarang. Sudah panjang ya. Nah, namanya sak kitab. Yang pertama syahadat. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai Syahadat perspektif. itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut, tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asrar ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level taholi itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia, bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia, maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Arafah Nafsau Channel, Terus media kualitas-kualitas dakwah yang berbagai lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat, keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahhar, maha menaklukkan. Fattah, Arafah Nafsau Channel, media pembuka. dakwah berbagai Wahhab, perspektif. maha memberi. Ini kuat dalam hidup kita sehari-hari. Dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahhar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu Arafah yang Nafsau nomor Channel, satu, media ahad dakwah itu yang berbagai satu-satunya, perspektif. tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu.
urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid nanti ada isnen, ada salasa. Nah, Allah harus selalu number wahid, selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji, aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah? Nah, yang diridhoi Allah, yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomor satukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid? Allahus Arafah somad. Nafsahu Channel, media dakwah berbagai perspektif. Buktinya Allah ahad itu Allah wahid. Buktinya Allah wahid, Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Arafah Jadi Nafsahu satu-satunya Channel, media tempat dakwah kita berbagai bersandar itu perspektif. Allah. Ngaji Filsafat Part kedua, Itu baru Teori kita Sufistik, syahadat Syekh beneran. Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus somad. Ini kualitas syahadat nomor satu. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Wahid, ahad, somad, hayyun, qayyum, Arafah qahar. Nafsahu Channel, dan seterusnya. media dakwah berbagai Itu yang perspektif. syahadat. Terus bersuci. Kalau ini simpel teorinya. Yang kita sucikan dua, lahir dan batin. Sebelum kita sholat ada bab namanya toharoh. Ingatlah kalau kita sedang wudhu toharoh, itu yang disucikan lahir. Sucikan juga batinmu. Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor. Ya konsep menyucikan diri paling simpel ya tadi, taubat terus ikhlas. Cuma prosesnya panjang. Kadang-kadang untuk penyucian batin orang butuh guru. Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri. Nanti kamu ngarang sendiri, Pak. Saya pokoknya ambil nafas 3 kali aja, Pak. Berarti sudah bersih. Semua kotor-kotor Arafah dalam Nafsahu diriku itu Channel, ngarang. media dakwah berbagai perspektif. Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin. Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar zahir kita suci. Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor, kena najis, terus ganti sarung. Jangan-jangan kan kita sering begitu. Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir hati-hati dengan kesucian batin? Mau sholat dulu, batinku sudah suci belum ya? Jangan-jangan masih ada hasud, dengki, iri, cuek, dan seterusnya. Itu menyucikan batin. Jadi jalannya dua, taubat sama ikhlas. Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk. Apalagi jamaah, imamnya sudah mau rukuk, datangnya telat, sujud langsung sholat. Ya ambil nafas sebentar, konsentrasi, bersihkan. Arafah Nafsahu Channel, Kalau lahir kan sudah, media dakwah bersihkan berbagai batinnya. perspektif. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah loh. Ya tidak usah tegang, tapi juga kalau bahasa agama itu kan sholat itu rumusnya dua, khudu sama khusyuk. Khudu itu aktivitas
fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu itu tunjukkanlah bahwa ini sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak 3 kali, tidak boleh macam-macam, itu sudah. Itu dari para ahli fikih. Intinya apa? Fisiknya harus khudu, tunduk, menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak 3 kali berarti sudah nggak konsen sudah. Cuma ya nggak harus diartikan letterless, nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk cek terus kamu pun 1, 2, 3. Wih sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4 gagal sholatnya. Tapi kalau tidak balik gimana? Masa gini terus? Nah, itu namanya kaku. Ya khudu lah. Ya gerak langsung gini kan tidak apa-apa. Asal geraknya nggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ternyata tidak apa-apa. Harus 3 gini-gini dulu ya. Enggak, itu namanya tidak khudu. Jadi asal khudu sama khusyuk. Oke, itu untuk penyucian. Nah ini yang unik. Minggu depan kita perdalam versi Jawanya. Sholat, ya nanti dijelaskan panjang tentang sholat 5 waktu ya. Dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada 2 jenis, sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril qalbi. Ya, meskipun dalam prakteknya susah, kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kalbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa gaulnya curhat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah. Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Makanya ada wassolatul wusto dan ada sholat kolbu. Nah, dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat wajib yang lahir itu cuma 5. Sholat kolbu inilah yang anytime, yang harus kita bawa tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir juga harus sholat di luar waktu sholat. Sholatnya apa sih kolbu kita itu? Ini loh. Jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya wal mungkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Yo, simbolisnya masjidnya itu hati, harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang 5 waktu, simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi sholat kolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, media dakwah berbagai perspektif. Ngaji filsafat part kedua, teori sufistik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sehari-hari hidup kita, bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, qalbunya harus tetap sholat, tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal munkar. Arafah Nafsau Channel. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid, 5 waktu nggak pernah telat, tapi kok masih mau korupsi ya, masih mau menyakiti orang lain ya, kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Katanya si Abdul Qadir Jailani ya harus sholat kolbu, tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat sekarang namanya aja ibadah, ada zakat batin. Zakat batin itu yang jelas menyucikan harta dan diri. Arafah Nafsau Channel. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diingat-ingat kalau zakat jangan mikir balesan. Kalau sedekah jangan mikir balesan. Yang jelas mikir balesan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja, nanti kembalinya. Itu berarti mikir balesan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua sih kita sedekahkan. Tunggu aja, besok akan kembali berkali-kali lipat. Nah, itu mikir kembalian. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang. Jadi rumus pertama orang zakat, jangan mikir kembalian. Terus rumus kedua apa? Zakat ini satu, termasuk sedekah, satu jalan untuk menaklukkan ego. Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat. Duitku, milikku, jangan sentuh milikku, hati-hati tak sikat kamu. Nah, itu kan orang biasanya gitu egoisnya. Motorku, habis dipinjam temenmu terus enak aja minjem, bannya gembos, bensin gak diganti. Itu kan ciri manusia kan gitu, melekat sama kepemilikannya. Perintah zakat, perintah sedekah itu latihan membunuh egomu yang tadi melekat sama dunia itu. Latihan dipisah, itu antara lain lewat zakat. Dan jangan dikira kamu zakat, kamu sedekah itu nolong orang. Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang? Kalau Allah mau, orang itu bisa dibikin kaya semua. Enggak. Kalau Allah mau nolong, dan Allah pasti bisa nolong, orang miskin sudah ditolong semua. Itu urusannya bukan kamu yang nolong, itu ujian dari Allah. Melatih egomu, menunjukkan keikhlasan. Jangan dikira, wah, setelah dia miskin sekarang tak tolong baru dia kaya. Enggak, bukan kamu yang bikin dia kaya. Jadi kalau Allah mau, semua kebutuhan orang fakir miskin akan terpenuhi. Maka kalau berzakat jangan niat bantu. Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan, itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah tidak bisa nolong dia? Pasti bisa. Maka kalau kamu zakat, niatilah lillahi ta'ala, karena Allah merintah saya zakat. Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok. Kalau aku punya sesuatu, itu berarti titipan dari majikanku. Siapa? Allah. Hamba itu kan tidak punya apa-apa. Berbagai perspektif. Dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Tidak layak kita merasa itu hak milik. Dan seorang mukmin sejati
tidak pernah mikir selain Allah, maka apapun yang terjadi dengan dunianya, termasuk berkurangnya hartanya, bagi dia sama sekali nggak masalah, tidak menggelisahkan. Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta, semuanya dikasih seikhlasnya dia. Kan kita sering kan ada orang minta, orang ngemis lah, ada orang di rumah, orang ngamen lah, yang sering bikin kita sebel itu kan. Dari pesantren mana datang, kita wawancarai sampai setengah jam, ngasihnya cuma 5.000. Arafah Nafsau Ini Channel, pesantren mana, media buktinya dakwah mana, berbagai suratnya dari Pak RT perspektif. mana suratnya. Nanti akhirnya, wah saya tidak percaya nih mas, ini untuk ongkos saja 2.000. Sering kan kita gitu, pelitnya kita. Oke, ya seandainya ditipu emangnya urusan kita. Kasih aja kalau ada loh ya, kecuali kalau sama-sama tidak punyanya. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga tidak punya. Tidak apa-apa. Nanti yang ngasih malah yang nyari sumbangan, wah gitu tak sangoni mas itu. Oke, nah itu mental dermawan. Puasa, kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin. Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib 1 bulan Ramadan. Tapi puasa batin, kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali menghadapi dunia. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka, tidak aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka, tidak Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin anytime, kayak sholat tadi. Kalau yang lahir sih cuma yang wajib 1 bulan Ramadan. Arafah Nafsau Channel, Puasa batin media katanya si dakwah Abdul berbagai Qadir Jailani ya bisa perspektif. batal juga. Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia, berarti saat itu kita batal. Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal. Arafah Nafsau Jadi itulah Channel, media puasa dakwah lahir dan berbagai puasa perspektif. batin. Ngaji filsafat part Terus, kedua, teori sufistik, haji. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Haji saya nggak sempat terjemah, tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Fazadahu warokhilatahu awalan al-mailu ila sohibit talqin wa akhodahu minhu. Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani, haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci kalau rohani namanya suluk. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Arafah Setelah Nafsau itu apa? Channel, Summa media dakwah berbagai mulazamatan perspektif. dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lesanmu. Setelah itu wa mulakhadzatu maknahu, perhatikan maknanya hatta tahsila hayatal qalbi lahu. Zikir dengan lesan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lesan, summa yastahilu bi zikril batin, batinmu akan zikir juga. Hatta yusofihi mulazamata asma'is sifat, sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan nama-nama, menemukan tajallinya Tuhan. Fatazhura ka'batas sir, sehingga tampaklah Ka'bahnya yang hakiki, Ka'batas sir, Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Arafah Nafsau Channel, Batinmu, media hatimu, dakwah berbagai perspektif. di anwaris sifat, dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baitiya litta'ifina. Jadi bukan bangun tapi menyucikan.
menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana, sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu, ketemunya di dalam hati. Itu Ka'bah itu sil. Tawaflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin, syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan media batin. dakwah berbagai perspektif. Nah, itu kalau haji. Kalau zikir, ini ibadah semua. Kalau zikir nggak saya baca ya, langsung ringkas. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalb, ada zikir ruh, ada zikir sir, ada zikir khafi, ada zikir ahfal khafi. Itu dari luar semakin ke dalam, semakin ke dalam. Saya jelaskan agak cepat, nanti dengarkan rekamannya lagi. Yang pertama zikir lesan, gampang. Mulutmu menyebut asmanya, itu zikir lesan. Tujuannya apa zikir lesan? Mengingatkan hati. Yuzakirul qalb, biar gak lupa sama Allah, dibantu oleh lesannya. Karena hati ini sering bolak-balik. Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas. Zikir nafas itu zikrun ghairu masmu. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakan. Mulutnya diam. Arafah Nafsahu Channel, Tapi di sini media Allah, dakwah berbagai Allah, itu zikir perspektif. nafas. Orang bilang suara hati. Kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong. Kata hatimu apa, mah kedengeran. Itu nafas. Jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut, tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaanmu ngomong Allah, Allah, itu zikir nafas. Naik level lebih dalam, zikir qalb. Zikir qalb itu tidak lagi cuma ngomong Allah, Allah, tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah, kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir qalb. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah, tidak hanya mengucapkan Allah. Itu Arafah zikir Nafsahu qalb. Channel, media dakwah Yang berbagai keempat perspektif. zikir roh. Zikir roh itu musyahadatu anwari tajalliyatis sifat. Zikir roh itu ketika orang melihat apapun, yang terlihat hanya Allah. Itu rohmu berarti zikir terus. Kamu lihat pohon, Allah yang terlihat. Lihat makhluknya apapun, Allah yang terlihat. Itu zikir roh. Berarti kemana-mana rohmu berzikir. Karena selalu di mana-mana kamu lihat Allah, kamu selalu ingat Allah. Itu namanya zikir roh. Semakin dalam ada zikrus sir. Itu semakin, kalau tadi apa-apa yang dilihat hanya Allah, kalau ini sudah fokus ke Allah saja, akhirnya memahami rahasia di balik apa-apa tadi. Tidak lagi fokus di apa-apanya, tidak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya, tapi rahasia di balik ciptaan itu, di situ ada Allah. Itu namanya zikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja. Semakin dalam namanya zikir khafi. Kalau zikir khafi ini bukan lagi tajallinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang roh itu yang dilihat tajallinya Allah, terus masuk ke sir, rahasia dari tajallinya Allah itu yang difokusi. Kalau sudah khafi, Allah saja. Hakikatnya itu Allah itu apa? Makanya ada istilah fi maq'adi sidqin, tempat duduk yang benar. Maksudnya posisi dan hakikat Allah itu apa? Itu zikrul khafi. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang dipahami, difokusi, cuma hakikat Allah. Baru yang terakhir zikru ahfal khafi. Khafi itu samar, samar yang paling samar. Samar yang paling samar itu fana. Bahkan dirinya sendiri nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu zikir ahfal khafi. Dan 7 level zikir ini sifatnya hierarkis.
Semakin naik kelas, semakin naik kelas. Diteorikan nggak ada gunanya, praktekkanlah. Ya, batinmu, hidupmu, sampai dirimu sendiri lenyap, yang ada hanya Allah. Berarti sampai ke level fana, namanya zikru ahfal khofi. Terus bagian akhir dari kitab itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, hati-hati ya, kalau kita sudah jadi orang baik, sering-sering ada penyusup. Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk yang kita tidak sadar. Orang baik yang tersusupi sifat buruk, ya karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk. Dan itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, contoh hadisnya banyak. Misalnya, marah itu merusak keimanan, sebagaimana juga merusak madu. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu pada madu. Jadi hati-hati ya orang beriman, ojo nesunan, ojo ngamuan. Kalau kamu ngamuan, imanmu rusak. Jangan beragama dengan marah. Marahmu itu merusak imanmu, sebagaimana juga merusak madu. Ini hadis populer sebenarnya, cuma kita jarang merenung, jarang tafakur. Jangan-jangan kita golongan orang beragama yang ngamuan. Begitu kamu ngamuan, ya berarti imanmu rusak. Kayak madu yang dirusak oleh cuka. Ada lagi contohnya, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narol khatobah. Ini apalan zaman Sanawiyah dulu. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu senang lihat orang lain sumpek, dan sumpek lihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Kalau kamu hasad, kebaikanmu habis terbakar. Ada lagi, ghibah. Ini yang mungkin kamu jarang dengar ya. Al-ghibatu asyaddu minas zina. Media dakwah berbagai perspektif. Ghibah itu ngomong orang lain, menggunjing yang tiap hari kita lakukan lewat Facebook, WA. Itu asyaddu minas zina. Lebih buruk daripada zina. Dahsyat ya. Tapi jangan dibalik ya. Daripada kita ghibah, zina aja lah. Mikirmu mesti gitu. Ya, hati-hati jangan ghibah. Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada, kalau pengen ngejar sanatnya ada rangkaian sanatnya. Ada lagi, al-fitnatu na'imatun. Fitnah itu sesuatu yang tertidur, dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Siapa yang suka fitnah, bikin berita hoax, Allah akan melaknatnya. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Berbagai perspektif. Ada lagi, riya itu syirik khafi, syirik yang tersamar. Ada lagi, para pemfitnah itu tidak akan masuk surga. An-nammamu la yadkhulul jannah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu sifat-sifat buruk, maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya. Ibadahmu, kesolehanmu, segalanya akan rusak kalau dia masuk sifat-sifat buruk. Namanya orang-orang yang mufsidin, merusak dan merusak. Maka hati-hati dengan moralmu, mentalmu. Oke, ini kalimat penutup. Kalau di Sirul Asror, yang bagi ayyakuna lisaliki fatonan basiron nadiron ila khawatimil umur. Seyogyanya, karena kita di Jogja, Arofa Nafsau Channel, yang bagi kan itu Jogjanya, maksud sesolonya kan enggak. Oke, sejogjanya seorang salik itu harus fatonah, pinter, cerdas, basiron, mampu membaca realitas rohani, itu basiron.
nadiron, mampu melihat realitas materi, ila khawatimir umur, hingga ke hakikat segala sesuatu. Jangan tertipu seorang saleh. Wa yatafakkaru fi idbariha, dan berpikir, bertafakur, mencari hikmah terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Walayah tarro bizohiril akhwal, dan tidak tertipu dengan zohirnya sesuatu, zohirnya satu kondisi. Jangan ketipu dengan lahirnya. Faqodittafaqo ahlat tasawufi, dan sudah bersepakat, sungguh telah sepakat para ahli tasawuf, annasalika ilal ahwal yahfalu an mukhawwiliha, bahwa seorang salik yang hanya ambisi mengejar ahwal, biar dapat karomah, biar naik derajatnya, biasanya melupakan orang yang memberikan ahwal, yaitu Allah. Itu salah satu ketertipuannya. Kayak seperti firman Allah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak akan merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang rugi. Jangan merasa sudah benar, sudah selamat, sudah pas, karena kalau kita merasa itu kita akan rugi. Media dakwah berbagi sebagaimana perspektif. dalam hadis qudsi selanjutnya, peringatannya Allah pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni wafurun wa anziris shadiqina bi anni wayurun. Wahai Muhammad, gembirakanlah orang-orang yang berdosa, karena aku ini maha pengampun, dan peringatkan orang-orang yang benar, para shadiqin, bi anni wayurun, karena aku ini maha mengubah. Jangan gembira dulu orang-orang yang hari ini merasa benar, karena Allah maha mengubah. Satu peristiwa kecil bisa mengubah orang-orang sodik jadi orang-orang terlaknat. Dan mudhnibin, jangan putus asa, karena Allah maha pengampun. Asal bertobat dan menyesal, insya Allah akan mengampuni. Jadi ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni wafurun wa anziris shadiqina bi anni wayurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesaikan sebagian dari Sirrul Asrar. Minggu depan kita fokus tentang sholat dari wali Jawa Syekh Siti Jenar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz yang sudah mengisi malam hari ini. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Ngaji filsafat part kedua, teori sufistik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya wal munkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Yuk, simbolisnya masjidnya itu hati, harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Tapi sholat kolbu itu karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah, itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iya karena
wa iyyaka nasta'in. Sehari-hari hidup kita bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat, tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid, 5 waktu gak pernah telat, tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lain ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Katanya si Abdul Qadir Jailani ya, harus sholat pun tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Batin. Zakat batin itu yang jelas menyucikan harta dan diri. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diingat-ingat kalau zakat jangan mikir balasan. Kalau sedekah jangan mikir balasan. Yang jelas mikir balasan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja, nanti kembalinya. Itu berarti mikir balasan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua kita sedekahkan. Tunggu aja, besok akan kembali berkali-kali lipat. Nah itu mikir kembalian. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang. Jadi rumus pertama orang zakat, Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Terus rumus kedua apa? Zakat ini satu, termasuk sodako, satu jalan untuk menaklukkan ego. Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat. Duitku, milikku, jangan sentuh milikku, hati-hati tak sikat ya. Nah itu kan orang biasanya gitu, egois. Motorku, habis dipinjam temenmu terus main aja pinjam, balik ke bos, bensin gak dikasih. Itu kan ciri manusia kan gitu, melekat sama kepemilikannya. Perintah zakat, perintah sodako itu latihan membunuh egomu yang tadi melekat sama dunia itu. Latihan dipisah, itu antara lain lewat zakat. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Kamu itu nolong orang. Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang? Kalau Allah mau, orang itu bisa dibikin kaya semua. Enggak. Kalau Allah mau nolong, dan Allah pasti bisa nolong, orang miskin sudah ditolong semua. Itu urusannya bukan kamu yang nolong, ujian dari Allah. Melatih egomu, menunjukkan keikhlasan. Jangan dikira, wah setelah dia miskin sekarang tak tolong baru dia kaya. Enggak, bukan kamu yang bikin dia kaya. Jadi kalau Allah mau, semua kebutuhan orang-orang yang miskin akan terpenuhi. Maka kalau berzakat jangan niat bantu. Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan, itu juga termasuk. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Bisa nolong dia, pasti bisa. Maka kalau kamu zakat, niatilah lillahi ta'ala, karena Allah perintah saya zakat. Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok. Kalau aku punya sesuatu itu berarti titipan dari majikanku, siapa Allah. Hamba itu kan tidak punya apa-apa, dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Tidak layak kita merasa itu hak milik.
seorang mukmin sejati tidak pernah mikir selain Allah. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya, termasuk berkurangnya hartanya, bagi dia sama sekali nggak masalah, tidak menggelisahkan. Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta, semuanya dikasih seikhlasnya dia. Dan kita sering kan ada orang minta, orang mengemis lah, ada orang di rumah, orang ngamen lah, yang sering bikin kita sebel itu kan. Dari pesantren mana datang, kita wawancarai sampai setengah jam, ngasihnya cuma 5.000. Ini pesantren mana, buktinya mana, suratnya dari Pak RT mana suratnya. Nanti akhirnya, wah saya nggak percaya nih mas, ini untuk ongkos saja 2.000. Sering kan kita gitu, pelitnya kita. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Masih aja kalau ada loh ya, kecuali kalau sama-sama nggak punyanya. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga nggak punya. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Ngaji filsafat part kedua, teori sufistik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Puasa, kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin. Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib 1 bulan Ramadan, tapi puasa batin kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali menghadapi dunia. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah nggak suka, nggak aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah nggak suka, nggak Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin anytime, kayak sholat tadi. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Puasa batin katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya bisa batal juga. Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia, berarti saat itu kita batal. Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal. Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin. Terus haji. Haji saya nggak sempat terjemah, tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Fazadahu wa rokhilatahu awalan al-mailu ila sohibit talqin wa akhadahu min. Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani, haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazamatan dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lisanmu. Setelah itu wa mulahadzatu maknahu, perhatikan maknanya hatta tahsila khayatal qalbi. Zikir dengan lisan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lisan, summa yastahilu bi zikir batin, batinmu akan zikir juga. Hatta yusofihi mulazamata asma'is sifat, sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Fatah biro ka'bah, sehingga tampaklah Ka'bahnya yang hakiki, Ka'bah tasir, Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Batin, hatimu, di anwari sifat, dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin. Bukan bangun tapi
jalan kemana-mana, sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Melalui media ini sangat efektif. Kalau kita tidak sanggup, tidak bisa membangun pondok pesantren, membangun panti asuhan, membangun masjid atau membangun tempat-tempat jariah lainnya, paling tidak kita memulai dari hal yang paling dekat dari diri kita. Apa itu? Berdakwah melalui medsos. Jadi berdakwah melalui medsos ini hal yang paling dekat dengan diri kita kan. Ini akan menjadi amal jariah kita untuk ke depan. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, amal ibadah, amal perbuatan yang sudah kita kerjakan itu dianggap nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhiri dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif.